sekarang kita ada, perkenalkan saya Dinasa, Darmawan Dinasa. Sekarang kita ada di rumah hijau Dinasa. Kami akan memperlihatkan beberapa ya koleksi tumbuhan di rumah hijau Dinasa. Mari. Ya, di bagian depan ini halaman depan frontek rumah hijau Dinasa. Di sana ada jenis campaga, Peterspermum japanicum, kayu yang selalu dipakai oleh orang Makassar untuk membuat gagang badik, dinding rumah, dan beberapa perlengkapan lain seperti lemari dan meja. Jenis itu disebut dengan kayu raja menurut kultur Makassar karena dia punya corak kayu yang bagus dan punya getah merah ketika terluka seperti darah, sehingga dia di salah satu kayu yang dimuliakan. Kita masuk ke bagian pembenihan. Ya, ini jenis salah satu kayu kultural dalam kultur Makassar. Ini kayu katangka, kayu yang dipakai membangun konstruksi masjid tua di Sulawesi Selatan, Masjid Tua Katangka atau Masjid Al-Hilal. Kayu ini sudah mulai jarang ditemukan, ya karena belum dikonservasi oleh banyak pihak. Di rumah jenazah kita sudah mengkonservasinya sejak 9 tahun yang lalu. Dinasa Botanical Garden. Area ini adalah area pengembangan dari rumah hijau Dinasa untuk penyelamatan keanekaragaman hayati, khususnya tanaman lokal endemik dan langka, dan juga sebagai pengembangan ekowisata dan pendidikan. Di sini kita luasnya kurang lebih 3 hektar dan kita sudah menanam lebih dari 100 spesies tumbuhan. Hidup dan berkembang aneka jenis burung secara alamiah, kita siapkan ekosistemnya dan mereka datang berkembang biak. Ada beberapa fasilitas yang sudah kita buat. Ini amphitheater dan area-area ini green hall, kemudian dalam bantilang, yang di belakang juga sini bantilang. Kemudian ada area tanaman akuatik. Di sebelah ada camping ground, jadi ada tempat berkemah untuk aktivitas outdoor. Ya, ini camping ground di Dinasa Botanical Garden. Ada sungai, tadi kita lewat sungai batu, kemudian kolam, tempat diskusi, dan area konservasi. Oke, Dinasa. Ada satu jenis tanaman, di dunia konservasi serindukan untuk menghijaukan area-area terjal atau di daerah kaki sungai, dan tanaman itu sangat multifungsi dan punya banyak manfaat. Kami menyebutnya atau di dalam bahasa Indonesia disebut aren atau enau, Arenga pinnata. Pohon ini menghasilkan ijuk, bahan baku membuat tali, ya, yang sangat ramah lingkungan. Kemudian membuat penyaring, dibuat menjadi atap dan segala macam. Jadi konsep di rumah jenazah itu yang diajarkan adalah kembali ke alam, di mana kita akan mengembalikan kultur lama atau budaya lama kita tentang ekosistem, tentang budaya yang berkaitan dengan kelestarian alam dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Tangkai dahannya dijadikan sebagai sapu ijuk, sapu lidi,
Tadi ijuknya dipakai juga untuk sapu, kemudian buahnya dijadikan sebagai makanan atau obat untuk sekarang digunakan sebagai obat saat terjepit. Dibuat juga untuk kolang-kaling sebagai bagian dari es buah. Lalu sekarang akarnya dijadikan sebagai obat kanker prostat. Jadi mulai dari akar sampai kemudian pucuknya itu semua bermanfaat. Daun mudanya digunakan sebagai janur ketika ada pengantin, dan itu lebih bagus dibanding janur dari daun kelapa. Arena Pinata, ya, dalam kultur Makassar. Dalam kultur Makassar, batangnya ini, batang ijuknya ini digunakan sebagai penunjuk ketika mengaji. Orang Bugis menyamanya kalang, kemudian orang Makassar menyebutnya pandarasa. Semuanya bahasa serapan, mendaras dari bahasa Arab dan kalam dari bahasa Arab. Ya, tapi tahu tidak? Dulu sebelum ditemukan paku, ini dijadikan sebagai paku oleh orang-orang terdahulu kita. Jadi alam sudah menyiapkan banyak hal untuk menemani manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka selayaknya kita menjadi bagian yang melestarikan ekosistem, menjaga ekosistem, kemudian mengambil secukupnya, lalu kemudian mengkonservasi, menanam ulang, dan memakai sesuai dengan yang kita butuhkan.